Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aufarul Falaki Khairi, mahasiswa Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia, dengan NIM 225111252. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya selama praktik kerja di konsultan pengawas proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta, ini ya Kulon Progo, seri 1, paket 1.2. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan data pertama data proyek, tujuan proyek, kajian konstruksi, struktur lapisan perkerasan, pengujian lapangan, masalah dan solusi, terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama data proyek. Pengelola proyek ini. Proyek ini dimiliki oleh PT Jasa Marga Jogja Solo, anak dari perusahaan dari PT Jasa Marga Tbk, yang selaku owner akan menyiapkan anggaran dan juga memilih pelaksana konstruksinya, seperti konsultan perencana, kontraktor, dan juga konsultan pengawas. Nah, untuk konsultan perencana sendiri, itu dikerjakan oleh PT Perencana Jaja. Mereka akan melakukan perhitungan mm, detail dan juga gambar teknis eh, untuk proyek jalan tol ini. Untuk kontraktor sendiri dikerjakan oleh Adikarya, PT Adikarya. Mereka akan menyiapkan alat berat, menyiapkan material, dan juga mengakomodir pekerjaan yang ada di lapangan. Dan konsultan pengawas dikerjakan oleh PT Eskapino Mata dan juga Hendra Center Indonesia. Konsultan pengawas ini akan mengawasi pekerjaan eh, proyek dari mutu serta kuantiti pekerjaan. Nah, lokasi proyeknya sendiri untuk paket 1.2 ini terbentang dari Klaten sampai dengan Purwomartani. Dan lokasi observasi yang saya lakukan itu di daerah Taman Martani, Tirto Martani, dan juga Purwomartani. Nah, itu dari STA 37 sampai dengan STA 42. Sehingga untuk progres yang saya ikuti di sana itu berkisar di 45% sampai dengan 60%. Kemudian tujuan proyek. Proyek ini memiliki tujuan yang pertama ada peningkatan aksesibilitas. Peningkatan arus lalu lintas antar daerah yang didapatkan daerah dengan terhubungnya daerah-daerah dan ada jalan baru ini, efisiensi waktu tempuh pun semakin berkurang serta konsumsi bahan bakar pun juga semakin sedikit, serta pengurangan kemacetan di jalan-jalan yang alternatif yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian ada pengembangan wilayah. Dengan terhubungnya tiga kota besar yaitu di tiga daerah di Jawa Tengah dan juga DIY seperti Semarang, Solo, dan juga Yogyakarta akan meningkatkan pembangunan daerah di sekitarnya dan pendapatan daerah tersebut. Kemudian peningkatan ekonomi. Dengan terhubungnya tiga kota besar tersebut, akan terjadi transaksi perekonomian seperti barang dan jasa, serta meningkatkan perekonomian di sekitar jalan akan ada aktivitas kendaraan yang menggunakan jalan sehingga trafik pun semakin bertambah dan total pasukan daerah pun juga meningkat. Kemudian kajian konstruksi yang dilakukan pertama saya melakukan observasi langsung, melakukan tinjauan langsung di lokasi proyek terkait pekerjaan yang ada atau yang berlangsung. Sehingga saya datang ke lapangan, memperhatikan pekerjaan yang berlangsung dari awal hingga akhir untuk mengetahui pekerjaan yang ada dari setiap harinya. Melakukan wawancara dengan inspektor dan isi lab terkait dengan kegiatan yang berlangsung di lapangan. Jadi selama saya akan praktik kerja di 10 pekan atau 2,5 bulan, saya juga mau melakukan wawancara terkait data dan juga progres pekerjaan ataupun pengujian yang dilakukan di lapangan. Kemudian struktur lapisan di regulatif. So, proyek jalan tol ini menggunakan regulatifan atau lapisan perasan kaku. Jadi setelah lakukan timbunan dengan ketinggian 4 meter dari tanah dasar, maka struktur lapisannya itu terdiri dari yang pertama adalah capping layer, yaitu terdapat material dengan nilai CBR di 15% dan ketebalan di 15 cm. Nah, lapisan ini berfungsi sebagai stabilitas tanah dan juga untuk mengurangi beban yang diterima langsung oleh tanah dasar. Dilanjutkan oleh subbase course-nya yaitu drainage layer menggunakan material agregat kelas A dengan ketebalan di 15 cm dan dengan CBR minimum di 80%, berguna untuk mengalirkan bila ada air ataupun yang masuk ke lapisan perkerasan. Kemudian ada eh, base course-nya menggunakan beton bermutu FC 10 MPa dengan ketebalan
10 cm, berguna untuk mencegah pumping atau naiknya air dari sektor material ke drainage layer ke sektor material dari sektor material ataupun drainage layer ke plat beton. Dan terakhir ada di surface course-nya atau lapis permukaannya itu di plat beton, yang yang menggunakan material bermutu FS45 dengan ketebalan 30 cm. Material yang digunakan ini sudah merupakan beban material yang berkualitas dengan diharapkan masalahnya di 40 tahun dengan maintenance yang kurang 30% lebih rendah dari flexible pavement. Kemudian ada pengujian lapangan yang saya dapat ikuti selama proses praktik kerja ini. Yang pertama ada desain kon, itu mengukur kepadatan tanah di lapangan. Dilakukan pada lapis timbunan hingga keeping layer dengan tingkat kepadatan minimum di 93%. Kemudian ada kadar air. Untuk mengukur presentasi ke air di dalam tanah hasil pemadatan menggunakan metode speedy method test, yaitu reaksi senyawa karbida untuk munculkan reaksi yang cepat di lapangan dengan nilai yang didapatkan kurang dari 10%. Slam test mengukur kadar konsentrasi campuran beton segar sebelum mengeras dan memastikan mutu sesuai dengan pesanan. Ini dilakukan ketika material surface datang, ketika material beton FS40 datang. Maka diambil beberapa sampel untuk dilakukan pengujian. Nah, untuk masalah dan solusi yang saya temukan selama praktik kerja ini, yang pertama ada di potongan besi yang tidak rapi. Ini terjadi pada persiapan surface course, penyiapan area, itu ditemukan hasil potongan besi duel yang kurang rapi. Dan saya lakukan tinjauan ulang bahwa posisi yang tidak rapi ini di, terdapat di movement joint, bukan pada fixed joint, sehingga tidak mempengaruhi struktur pelat beton. Maka pekerjaan pun dapat dilanjutkan dan tidak perlu ada yang diubah. Kemudian tanah yang tidak memenuhi syarat, yang pertama kondisi tanah yang jenuh air. Ini terjadi karena curah hujannya cukup tinggi dan terjadi genangan. Maka solusinya dilakukan pembongkaran di area yang jenuh air dan dijemur tanahnya hingga kering. Dan kemudian akan dipadatkan kembali oleh alat berat. Terakhir ada variasi ketinggian, di mana mereka ini terjadi karena ketika pemadatan itu material berlebih ataupun terlalu sedikit. Nah, akan dilakukan rekayasa ulang ketinggian baik dengan penambahan ataupun pengurangan material timbunan. Menggunakan yang akan dikerjakan oleh alat berat. Maka didapatkan kesimpulan bahwa proyek ini menggunakan Ricky Tevan karena jalan tol ini akan menjadi jalur perekonomian dengan beban berat dan intensitas yang tinggi. Kedua, sebagai konsultan pengawas harus teliti terhadap setiap proses pekerjaan dan dapat mengambil keputusan dengan bijak. Nah, terakhir, kolaborasi multidisiplin akan menghasilkan keberhasilan dari proyek. Akan menghasilkan keberhasilan proyek. Saran dari saya sebagai mahasiswa yang melakukan observasi praktik kerja, yaitu penerapan IoT atau Internet of Things untuk real-time quality monitoring. Dengan penggunaan sistem ini dapat memprediksi dan dapat memberikan peringatan dini apabila terjadi penyimpangan di luar toleransi secara real time. Penggunaan beton geopolimer yang kedua yang ramah lingkungan, ramah lingkungan itu mengurangi jejak karbon industri konstruksi. Itu 50 akan memberikan dampak lebih pada material biaya konstruksi. Sebagai segi green road untuk segmen tertentu dengan penambahan area yang terbuka hijau dan memberikan area sistem berkelanjutan akan mengurangi 20% dampak yang baik terhadap alam dan juga lingkungan. Nah, proyek ini merupakan bukti nyata kemajuan infrastruktur Indonesia dengan target operasional akhir Desember 2025. Tol ini akan menjadi nadi perekonomian baru di Jawa Tengah dan DIY. Demikianlah proses yang dapat saya sampaikan terhadap proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta Kulon Progo ini. Seksi 1 pakai 1.2. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi